April 2025 jam 11.30. Saya ada di Dieng. Baru turun dari Gunung Prau kemarin. Sampai base camp lagi tadi turun jam berapa ya? Jam 9 apa jam 8 ya? Jam 9 kayaknya. Terus santai-santai, mandi segala macam, beres-beres, packing ulang, terus berangkat lagi. Kali ini mau ke mana ya? Kali ini perjalanan kali ini bakal ke Demak, ke rumah Mbah dulu, mudik. Insyaallah setelah dari Demak baru pulang ke Bogor. Belum tahu hari apa pulangnya, besok atau Sabtu atau Minggu, nggak tahu. Jadi kita santai-santai dulu nanti di Demak kemungkinan. Untuk cuaca kemarin alhamdulillah di Gunung Prau cerah, nggak hujan, cuma berkabut aja tapi nggak hujan. Ya bersyukur lah walaupun paginya nggak dapet sunrise. Kan campnya apa Gunung Prau itu kan sunrise ya. Ya walaupun nggak dapet sunrise, tapi alhamdulillah bersyukur aja masih dikasih kesempatan untuk cerah, masih bisa menikmati walaupun nggak dapet sunrise. Kayaknya untuk perjalanan kali ini ke Demak dari Dieng mau keluar di Pantura di arah mana? Sukorejo. Nah, tembak ke arah sana kayaknya. Jadi lewat jalur Sukorejo, apa sih jalur yang menikung-nikung kemarin tuh? Pas kita dari Pantura ke Jogja kan lewat situ tuh. Nah, kemungkinan bakal lewat situ lagi, nanti keluar di Semarang tinggal ambil kanan. Tadinya mau ambil ke tengah kan, cuma di Maps lebih cepat di sana. Jadi ya kita enjoy aja. Kita ambil yang paling cepat. Estimasi sih 4 jam dari Demak dari Dieng. Kemungkinan sama istirahat bisa 5 jam mungkin. Kan kita tim santai. Bermain apa tuh? Mobilan. Nah ini untuk ini base campnya masuk Gunung Prau via Patak Banteng. Kalau kemarin saya itu via Dieng. Jadi kalau nggak salah ada 6 sekarang. Patak Banteng, Dieng, terus satu lagi apa ya? Kali Umbu. Ya, jadi kemungkinan bakal tembak ke masuk Pantura lagi. Karena kalau di perkiraan Maps jalurnya lebih apa cepat. Lebih cepat berapa? 20 menit kalau nggak salah. Mungkinan 5 jam kita sampai di Demak. Sekarang jam setengah 11, mungkin jam setengah 5. Insyaallah semoga lancar, semoga nggak ada kendala apa-apa. Amin. Sebelum lanjut, semoga kita semua selalu dilancarkan segala urusan kita, selalu dilancarkan rezeki, selalu dibukakan pintu rezeki kita, selalu disehatkan badan kita. Amin. Tadi barusan isi bensin dulu, fullin biar enak jalan tenang.
22.000 full. Dari Jogja kemarin isi 30.000 sampai sini. Sampai mana ya? Dari Jogja pas di Temanggung kalau nggak salah saya isi 30.000. Terus tadi saya isi lagi buat pulang ke Demak 20.000. Update kondisi motor, alhamdulillah nggak ada kendala. Tapi tanjakan ke arah Dieng tuh kilometer 0 apa ya, Pulau Progo kalau nggak salah. Dari mulai situ kan jalannya tuh panjang banget tanjakannya ya. Nah, tarikannya tuh udah wah, mau dipaksa kayak gimana nggak ngangkat lagi, tapi masih bisa jalan, masih bisa naik sih alhamdulillah. Cuma ya gitu 10-20 km per jam. Nah ini belum tahu jalan ke arah Demak ya apa, ke arah Sukorejo itu bakal ada tanjakan lagi atau enggak. Kemungkinan di pas masuk itu jalur Sukorejo yang belok-belok itu kemungkinan ada tanjakan sedikit-sedikit. Dari sininya belum tahu. Itu benar-benar udah digas full nih, nggak ngangkat, udah bentok aja udah 10 km per jam. Padahal saya sendiri cuma bawa carrier, apalagi berdua ya mundur lagi bisa. Emang belum di ini sih, belum servis apa, belum servis karburator, throttle body, belum servis injeksi, cuma ganti oli sama servis PT doang, ganti roller kemarin sebelum berangkat karena rollernya udah pada karatan. Pas saya lagi cuci kena air nggak sengaja, jadi ada beberapa yang karat, akhirnya saya ganti sekalian, nggak sama penbelnya, jadi roller doang. Tapi saya beli satu set sama penbel. Nah penbelnya saya bawa di motor. Kendala alhamdulillah cuma yang box CVT roller itu doang. Oh sama pelek, ternyata pas kemarin dicek ada pelek, ada bengkang sedikit banget sih, nggak bikin speleng, tapi bengkang pas nabrak apa ya, di mana saya lupa gitu, di jalur Pantura sih, tapi saya lupa daerah tepatnya. Nabrak sambungan jembatan tuh kan lumayan dalam gapnya, lumayan jauh gapnya, ada yang kosong. Nah padahal nggak terlalu dalam gapnya tuh, nggak gapnya apa, lubangnya nggak terlalu dalam. Nah kayak gini-gini nih. Tapi mungkin karena lagi kecepatan tinggi, dia 70 km per jam dah, jadi damage ke velgnya lumayan besar, jadi speleng. Cuma dikit banget sih, nggak bikin ban tubeless bocor juga. Ini masih aman alhamdulillah, nggak kempes, ban tubelessnya masih nempel ke velg, jadi cuma bagian luar ujungnya doang. Mungkin nanti sampai Bogor kita langsung press gitu. Kita langsung servis. Seremnya jalur sini tuh kalau motor nggak sehat gitu, soalnya kan banyak bis-bis angkutan transportasi juga kan, mobil-mobil. Jadi kalau motor kita nggak kuat ya bahaya, karena mobil-mobilnya juga nggak besar-besar, sedangkan jalannya tuh cuma segini kecil. Jadi usahakan kalau ke daerah sini dataran tinggi gitu, Dieng contohnya, usahakan motor selalu sehat. Saya pribadi nggak expect kalau tanjakannya bakal securam ini, sepanjang ini maksudnya. Kalau curam nggak terlalu curam, tapi sepanjang ini
saya nggak expect. Naik berapa mdpl ya dari bawah Jogja? Pokoknya Dieng tuh 2000-an mdpl. Dieng 2000-an mdpl. Nah, Jogja itu 300-an. Berarti 1700-an mdpl kurang lebih naik. Tuh kan padat begini kan. Jadi motor tuh nggak dapat buat ancang-ancang. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi. Kemungkinan ini saya mau cari makan dulu. Nggak tahu udah daerah kota atau daerah sini. Kemungkinan kita bakal cari makan dulu. Karena makan cuma dari pagi doang, Indomie di apa di camp area di perahu. Jadi kan pas turun butuh energi juga. Nah, Indomie doang mana nendang. Duh. Mungkinan kita bakal makan lagi yang segar-segar, kayaknya enak nih siang-siang gini nih. Oke kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi. Let's go, ikutin terus. Ini udah sampai jalur mana ya? Yang Kulo Progo kalau nggak salah. Yang di bawah tuh ketemunya nanti di titik 0 Kulo Progo. Kemungkinan bakal turun terus sampai belum tahu sampai mana ketemunya nanti. Alhamdulillah cuacanya nggak mendung, cerah. Tapi karena di dataran tinggi jadi berkabut aja. Padahal ini cerah banget. Ini kalau nggak pakai sarung tangan tuh, wah langsung meletak. Ini pakai sarung tangan aja masih pada belang. Ngerinya jalur tikungan turunan begini tuh, wah. Tiba-tiba pas tikungan papasan sama truk yang nanjak kan, ngeri pisan. Dia kan pasti kencang juga tuh. Nah kita posisinya lagi ngebut juga karena turunan kan. Makanya selalu hati-hati dimanapun jalurnya, harus fokus. Kalau udah capek, udah lelah, sekiranya mata udah nggak bisa fokus, istirahat dulu, ngopi dulu gitu. Karena tujuan perjalanan sebenarnya adalah kembali ke rumah dengan selamat. Ngeri banget nih. Kalau bablas, wassalam, terbang langsung. Lihat, bayangin kemarin lewat sini, tanjakan nggak bisa habis. Oh kemarin kita dari bawah, dari kanan, Temanggung Wonosobo tuh.
Nah, kita sekarang ambil lurus ke bawah. Iya kan, bener, kemarin dari kanan kayaknya gitu, iya deh. Soalnya jalurnya sama semua, begini semua, jadi nggak terlalu ingat. Tuh kan, bis-bis apa antar kota antar provinsi travel gitu, bawa ugal-ugalan, terus berhentinya di mana aja. Nah, kita nggak bisa kontrol mereka, jadi kita yang harus ngalah. Kita harus yang turunin ego kita, karena kalau kita nabrak sama mereka, ya kita yang rugi. Mereka mah nggak hancur, kita yang hancur pemotor. Makanya selalu jangan tinggiin ego kalau lagi di jalan. Wih, indah banget tuh. Lewat sini kemarin ya. Nah, ini saya komstir kekencengan settingannya pas kemarin dari yang Demak akhir tahun kemarin tuh. Saya kan pulang ganti komstir juga. Nah, saya settingnya tuh kekencengan, jadi geredek-geredek gitu. Kalau dilepas turunan gini tuh nggak stabil. Tapi enaknya kalau jalanan lurus kayak Pantura tuh, tangan nggak pegel nahan stang kan, jadi tinggal gas doang. Ini masih ada di ketinggian 1381 mdpl. Rencana di Demak nanti nggak kemana-mana, cuma istirahat aja terus langsung balik Bogor. Jadi nggak ke tempat wisatanya kayaknya, soalnya udah puas dari pantai terus naik gunung, udah dapat semua. Terus kemarin sempat ke apa, Bukit Bintang yang di Gunung Kidul kalau nggak salah. Pas pulang dari pantai kan lewat tuh sekalian, udah aja mampir malam, kebetulan lewat situ malam dari pantai. Akhirnya mampir situ ngopi-ngopi. Menurut saya sih kayak puncak, kita ngelihat city lake gitu, asik. Tapi nggak sedingin puncak, padahal lumayan dataran tinggi ya. Tapi nggak dingin malah menurut saya. Masih jauh dingin dari puncak tuh. Oh, kita bakal turun terus. Ini cabenya udah mulai kuning. Kemungkinan sebentar lagi panen cabai tuh. Ini udah di Jalan Temanggung. Jadi kita nggak lewatin yang kilometer Kulonprogo itu. Tadi harus ke kanan, itu kilometer Kulonprogo, jalannya muter ke bawah. Nah, kita ambil lurus ke Serong ke kiri gitu. Dia tembus langsung di Jalan Temanggung. Candi Roto Temanggung. Nah,
jalanannya turun terus bumpy kan. Ini udah lumayan nih di bagian apa namanya, beton. Tadi pas aspal, wah parah banget bumpy-nya. Di daerah sini Temanggung, ini kanan kiri kebun kopi, kita seset dulu. Nah, jadi kanan kiri tuh kebun kopi. Kemungkinan ini biji kopi robusta ya, soalnya kan kalau arabica harus ditanam di ketinggian berapa, 2000-an ke atas, 2000-an mdpl atau 1500 mdpl gitu ya. Kopi arabica, kemungkinan ini kopi robusta yang ditanam di daerah sini. Wih, rame juga batik yang pada ke arah sana. Jalur juga padat ini. Banyak jalanannya berlubang, bumpy. Ini daerah mana ya? Jalur itu kayaknya bukan jalur pegunungan gitu. Ini kayak udah mau masuk Bejen apa ya? Kecamatan Bejen, ini daerah Kecamatan Bejen. Kota apa? Kabupaten Temanggung. Oh, masih Temanggung. Baso. Baso. Ayo. Oke, kita makan dulu soto, nyari yang segar-segar.
jam 2.50 udah masuk daerah Semarang. Alhamdulillah jalan lancar, nggak ada macet, nggak ada kendala. Mungkin 1 jam lagi sampai ke Demak mungkin. Jadi niatnya tadi kan mau lewatnya ke keluar Pantura ya niatnya, jadi keluar di Batang terus tinggal ambil ke arah Semarang dan ke arah Demak. Akhirnya memutuskan lewat tengah, jadi kita lewat Kendal terus keluar masuk Semarang. Jalanannya juga lumayan enak walaupun ngebelah bukit, naik turun dikit. Mungkin ini di Semarangnya aja sedikit padat lalu lintasnya, tapi masih lancar. Alhamdulillah. Tadi di Kendal tuh ketemu apa? Ketemu kawan jadi bertiga. Padahal nggak kenal kan? Dia dia masuk warisan. Jadi ya udah iring-iringan bertiga, seru juga. Walaupun sedikit betot-betot gas, karena yang kita ikutin Vario 125 dan 150 kalau nggak salah tadi, atau 160 gitu. Sedangkan kita cuma 110 cc, tapi masih bisa ngebuntutin lah, kecuali pas tanjakan kita mundur jauh sedikit. Kecuali pas tanjakan kita mundur sedikit gitu, enggak nempel. Tapi pas jalan-jalan lurus bisa lah, kita masih nempel-nempel gitu, walaupun dengan tenaga yang ekstra gitu, kita ngebetot-betot gasnya. Oke, terus tadi juga di Kendal beli minum dulu sama istirahat sebentar 5 menitan, langsung gas lagi karena takutnya kesorean sampai ke Demak nanti. Jadi ya kita bablas terus. Udah masuk daerah Semarang Ngalian. Kita ambil kanan. Demak. Udah masuk Demak, sekarang jam 3.30, jam setengah 4. Udah masuk Demak jam setengah 4. Alhamdulillah. Kemarin pas pertama kali masuk Demak malam, sekarang sore. Alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa, lancar, cuaca bersahabat, nggak hujan, nggak terik banget. Cuma muka udah mulai pada merah nih karena dari gunung kan kemarin. Mungkin sampai sini aja untuk episode kali ini.
di perjalanan ini. Mungkin episode kali ini sampai sini aja. Semoga wah ngaco. Semoga bisa bertemu di perjalanan-perjalanan selanjutnya. Untuk episode penutup di trip kali ini, mungkin nanti pas pulang dari Demak ke Bogor, insya Allah kalau nggak ada kendala apa-apa, kita bakal bikin konten lagi. Ini Pantura jalur Purwodadi Semarang ini, Demak Semarang lumayan ramai ya, jalur Semarang ke Demak ini. Mungkin karena baru seminggu pemberlakuan habis lebaran itu, kan truk tertentu aja yang boleh lewat ya. Biasanya kalau lagi lebaran gitu mungkin padat begini karena banyak penumpukan barang yang belum dikirim. Jadi padat jalur Pantura ini. Tuh kan, bener-bener truk gede terus. Kanan kiri terus pada full barang semua, nggak ada kosongan. Kalau kayak gini harus ekstra hati-hati nyetirnya. Kok kayaknya banjir nih, sungai meluap gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang udah nonton episode kali ini, yang udah ikutin perjalanan saya, yang udah bantu support saya dengan subscribe atau like atau komen. Semuanya merupakan support saya yang bikin saya semangat untuk touring kemana aja. Oke, terima kasih kawan-kawan. See you next video.